Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Yuanshi Tianxun memberikan penawaran pada Huang Long, setelah berpikir untuk beberapa saat Huang Long menyetujuinya. Melihat ketegasan Huang Long, Yuanshi merasa senang karena muridnya telah memperoleh pencerahan. Lalu dia segera memberikan kedua senjata itu pada Huang Long. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Huang Long merasa cukup senang, dan dia juga membayangkan pasti muridnya akan bahagia setelah dia memberikan hadiah itu untuknya. Kembali ke tempat Yang Li, dia merasa cukup kebingungan karena tidak dapat berkultivasi. Menurut catatan Dao Jade Fight, seseorang dapat memadatkan energi spiritual melalui meridian dan akhirnya menjadi tubuh immortal. Aku telah melakukan setiap langkah, namun tetap saja tidak ada gunanya, tidak ada apapun di dalam tubuhku, jadi dari mana energi spiritual itu berasal? Yang Li meraih botol kecil itu dan melahap beberapa pil seperti permen kacang. Namun, selain dari perasaan bahwa itu manis, dia tidak merasa bahwa itu meningkatkan energi spiritualnya. Menurut Huang Long, minumlah satu setiap hari, tetapi sekarang, botol yang berisi ratusan pil ini hampir habis, dan tidak ada sedikit pun efek sampingnya. Pil pembersih itu rasanya persis seperti permen mint dan memiliki reaksi serupa. Semakin Yang Li memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Yang Li curiga bahwa dirinya mungkin tidak memiliki bakat dalam berkultivasi. Begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya, Yang Li segera menepisnya. Bagaimanapun, dia adalah penjelajah waktu dengan sebuah sistem. Meskipun dia tidak menemukan sistem ini berguna, sistem ini tidak akan menemukan orang yang tidak dapat diandalkan. Lalu Yang Li mencoba untuk tetap tenang dan mengembangkan kekuatan spiritual menurut Dao Jade Fight. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa memang ada energi spiritual yang kuat berkumpul di sekelilingnya, dan bahkan mengalir ke dalam tubuhnya. Namun detik berikutnya, seluruh energi spiritual itu lenyap tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Gumam Yang Li berpikir keras. Tetapi dia tidak tahu bahwa setiap kali dia berkultivasi, energi spiritual yang diserapnya hanya akan membentuk setetes cairan spiritual yang menetes ke dalam lautan spiritual tak berujung di dalam tubuhnya. Beralih di luar tempat itu, Kun Peng sedang duduk gelisah di depan rumah kayu. Saat Yuanshi Tianxun muncul, dia merasa ketakutan. Sekalipun dia tahu Yang Li ada di sampingnya, dia tidak dapat berhenti merasa takut. Di antara 6 Sein, hanya Yuanshi Tianxun yang sangat memperhatikan latar belakang. Di mata Yuanshi Tianxun, semua ras demon hanyalah makhluk kotor seperti ayam, bahkan Kun Peng tidak terkecuali. Bertahun-tahun yang lalu, Kun Peng memimpin prajurit demon dan jenderalnya untuk menghabisi seorang murid sekte Jade Fight yang menghinanya dengan memanggilnya binatang berbulu pendek. Yuanshi Tianxun adalah seorang Sein, jadi tentu saja dia tidak akan secara langsung membalas dendam padanya. Tetapi jika mereka kebetulan bertemu, dia mungkin tidak akan ragu untuk membuat perhitungan dengannya. Sekarang Kun Peng merasa semakin panik, karena dia mengira kedua Sein itu sedang bertarung. Tampaknya Tong Tian juga telah menyinggung Yang Li. 3 orang Sein sedang bergerak bersama, dan kemungkinan besar Yuanshi Tianxun akan bertarung dengan Yang Li. Haruskah aku kabur atau aku tetap di sini dan menunjukkan kesetiaanku? Jika dia melarikan diri secara langsung, dengan perlindungan Nona Nua, kedua Sein itu tidak akan mempersulitnya. Namun, hubungannya dengan Yang Li akan berakhir sepenuhnya. Tidak ada seorang pun menyukai tunggangan yang lari saat dalam bahaya. Jika dia tetap di sini, Sein Yang Li akan menyadari kesetiaannya, dan mungkin hubungan mereka akan semakin erat. Mungkin Sein Yang Li juga akan menghadiahiku beberapa harta langka, seperti sekop yang berikan kepada Mingge terakhir kali. Namun pilihan itu terlalu berisiko. Jika Yang Li dikalahkan dan pergi, maka dia hanya akan menjadi seekor ayam yang malang dan berhadapan dengan Yuanshi Tianxun. Mengingat semua yang telah terjadi sejak di akhir Great Dao hingga sekarang, Kun Peng akhirnya mengambil keputusan. Aku yakin Sein Yang Li pasti lebih kuat dari Yuanshi Tianxun. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Kun Peng melihat sekelilingnya dengan waspada. Namun saat dia hendak mengalihkan pandangannya, dia melihat seekor naga terbang cepat ke arahnya dari cakrawala. Sambil menyipitkan matanya, Kun Peng menyadari jika itu adalah Huang Long.
Sebelumnya Sein Yang Li tampaknya ingin berpura-pura menjadi manusia biasa dan memuja Huang Long sebagai gurunya. Selain itu, Huang Long adalah murid Yuanshi Tianzun, jadi dia mungkin tahu sesuatu tentang situasi kedua Sein itu. Setelah memikirkan itu, penampilan Kun Peng yang seperti ayam gemuk diselimuti cahaya keemasan, dan detik berikutnya dia berubah menjadi pria bulat dan suram yang terbungkus jubah hitam. "Wahai sesama Taois, berhentilah sejenak," teriak Kun Peng pada Huang Long yang terbang di langit. Saat mendengar seseorang memanggilnya, Huang Long berhenti sejenak dan menatapnya dengan seksama. "Siapa dia? Sepertinya cukup familiar," gumam Huang Long di dalam benaknya. Lalu Huang Long merubah wujudnya menjadi manusia dan berkata, "Bolehkan aku tahu apa tujuanmu datang ke Gunung Ersian?" Dengan memberi hormat, Kun Peng menanyakan apakah Huang Long mengetahui keberadaan dari kedua Sein. Di dalam benaknya Huang Long bertanya siapa Sein yang orang itu maksud, semakin dia melihatnya semakin familiar pula wajahnya. "Saudara Tao, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Huang Long. Sambil mengelus janggutnya Kun Peng berkata, "Kita bertemu 300 tahun yang lalu. Saat aku diundang ke sebuah perjamuan, aku melihatmu menyelinap melewati para tamu, dan pandangan kita saling bertemu. Sepertinya kejadian itu saat aku menyelinap ke Istana Surgawi untuk mencuri bulu milik Kaisar Dijun. Pada waktu itu aku sangat berhati-hati bagaimana dia bisa menyadari keberadaanku," gumam Huang Long di dalam benaknya. "Waktu itu aku hanya muncul sebentar dan bergegas pergi. Bahkan pandanganku hanya tertuju pada kursi utama yang hanya ada orang-orang penting." Pada saat yang sama Huang Long menyadari di antara orang-orang penting itu ada Demon Master Kun Peng. Dengan memasang senyum tipis, Kun Peng membenarkan bahwa itu adalah dirinya. Kini Huang Long merasa ketakutan, sebab dia berpikir jika kedatangan Kun Peng adalah perintah dari Kaisar Dijun yang ingin membalas dendam. Dia pernah mendengar jika salah satu adik seperguruannya meninggal di tangan Kun Peng. Sepertinya nama besar masternya tidak cukup untuk menakutinya. Pada saat itu Huang Long berpikir untuk menyerang Kun Peng lebih dulu. Sehingga kini dia mengeluarkan pedang Heavenly Dharma yang memancarkan aura yang luar biasa terang. Lalu Huang Long mengarahkan energi pedang itu ke arah Kun Peng, sehingga membuat Kun Peng merasa cukup terkejut. Dengan nada kesal Kun Peng berteriak, "Dasar licik kau Huang Long, aku telah bersikap sopan tapi kau malah menyerangku." Kun Peng pun menahan serangan Huang Long menggunakan energinya, bahkan kini Kun Peng berbalik menyerang Huang Long. Demi menahan serangan yang Kun Peng lancarkan, Huang Long menciptakan sebuah penghalang dari energinya. Pada saat yang sama Huang Long dibuat terkejut oleh energi Kun Peng yang telah membentuk sebuah tangan raksasa yang siap menyerangnya kapan saja. Karena tidak memiliki cara lain, Huang Long mengeluarkan harta karun lentera dua bentuk, lalu dia menggunakan teknik perlindungan Night White untuk mengaktifkan harta karun itu. Ketika melihat harta karun itu berada di tangan Huang Long, Kun Peng berpikir Yang Li benar-benar telah bertarung dengan Yuanshi Tianzun. Bahkan saat ini Huang Long dikirim untuk menangkapnya. "Aku adalah seorang semi-Sein. Hanya mengirim Huang Long dengan beberapa harta. Sepertinya kau sangat meremehkanku," teriak Huang Long sembari mengeluarkan auranya yang mendominasi. Bahkan dia juga memanggil beberapa murid seperguruan Huang Long untuk bertarung dengannya sekaligus. Di saat Huang Long mendengar ucapan Kun Peng, Huang Long bergumam bahwa tidak ada orang selain dirinya di Gunung Ersian, apalagi dia juga telah berjanji kepada masternya untuk tidak meminta bantuan, jadi dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Karena energi demon yang dikeluarkan oleh Kun Peng semakin kuat, Huang Long merasa tidak perlu menahan diri lagi, sehingga saat seluruh energinya dikeluarkan pakaian yang dia kenakan hancur seketika. Lalu Huang Long mengeluarkan teknik Dragon Ancestor Might dan mengarahkannya ke tempat Kun Peng berada. Di saat ledakan besar itu terjadi, Huang Long menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan cepat dari tempat itu. Setelah sisa ledakan itu menghilang, terlihat Kun Peng yang hanya terdiam menatap arah perginya Huang Long sembari dia berkata, "Apa dia ingin mencoba untuk menjebakku masuk ke dalam gua? Jangan pikir aku akan terpancing dengan hal konyol seperti itu." Kemudian kini berpindah kepada Huang Long yang telah berada di dalam gua Magu. Saat melihat Kun Peng tidak mengikutinya, Huang Long merasa lega. Namun dia sedikit muram karena satu-satunya harta karun yang dia miliki harus dihancurkan untuk membantunya melarikan diri. Kemudian Huang Long bergegas ke tempat Yang Li. Saat ini Yang Li tengah termenung di depan teras.
Dengan senyum sumringah Huang Long bertanya mengapa muridnya melamun seperti itu, apakah dia telah mengalami kesulitan pada kultivasinya. Mendengar suara masternya, Yang Li segera menoleh ke arahnya, namun dia merasa sangat terkejut ketika melihat masternya yang saat ini tanpa memakai busana. Melihat keterkejutan Yang Li, Huang Long bertanya ada apa dengan muridnya. Tanpa menjawabnya, Yang Li bergegas memasuki ruangan dan menutup pintunya dengan keras. Di dalam ruangan itu Yang Li berkeringat dingin merasa ada masalah pada Mastia. Di luar ruangan Huang Long tanpa menyadari dirinya sendiri, secara terus-menerus menggedor pintu meminta Yang Li membuka pintunya. Dengan wajah yang mulai memerah Yang Li bertanya apakah dia pantas. Meskipun begitu Huang Long tetap saja tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Li. Dengan cukup lesu Huang Long bertanya mengapa muridnya bersikap seperti itu setelah dia memberinya berbagai sumber daya. Lalu Huang Long menunjukkan 2 buah harta karun yang dibawanya. Namun ketika dia menyadari bahwa saat ini pakaiannya tidak ada, Huang Long merasa sangat terkejut, dan dia baru mengingat jika tanpa sengaja dia melepaskan pakaian dalamnya pada saat dia menghancurkan jubah naganya untuk melarikan diri dari Kunpeng. Dia juga menyadari mengapa muridnya bersikap seperti itu ketika melihatnya. Setelah menggunakan kembali pakaiannya, Huang Long meminta maaf kepada Yang Li karena tadi dia sedikit linglung. Dengan wajah yang masih memerah Yang Li meminta masternya untuk tidak terlalu memikirkannya. Huang Long juga menjelaskan jika tadi di luar gua dia bertarung dengan demon kuat yang membuatnya harus menghancurkan jubahnya. Yang Li malah bertanya demon macam apa yang suka merobek pakaian seorang wanita. Tanpa dapat menjelaskannya, Huang Long meminta Yang Li untuk tidak keluar dalam waktu dekat, sebab demon itu sedang menunggu di luar Gunung Ersian. Karena suasananya agak canggung, aku akan meninggalkan 2 harta karun ini di Dewan Pintu, dan kau dapat mempelajarinya, ucap Huang Long sembari menaruh harta karun itu. Setelah itu Huang Long berjalan pergi dan berpikir bahwa kejadian hari ini sangatlah memalukan. Setelah kepergian masternya, Yang Li kembali membuka pintunya dan dia berpikir jika masternya terlalu santai dalam menghadapi segala hal. Lalu Yang Li segera mengambil beberapa harta karun yang berada di hadapannya, dan dia memiliki cukup banyak pertanyaan ketika melihat benda itu. Pada saat yang sama Huang Long yang berada di belakang Yang Li meminta Yang Li untuk menanyakan apapun kepadanya jika muridnya memiliki pertanyaan. Sembari menunjuk beberapa harta itu Huang Long menjelaskan satu persatu secara rinci kegunaan dari harta karun itu. Mendengar semua kehebatan dari kedua harta karun itu, Yang Li bertanya apakah memang sekuat itu, dan Huang Long meminta Yang Li untuk memurnikannya jika dia tidak percaya. Sembari menggaruk kepalanya Yang Li mengatakan jika dia tidak tahu cara untuk memurnikannya. Lalu Huang Long berkata bukankah dia sudah memberinya pil, hanya sebutir pil akan membuatnya memiliki energi spiritual setara 100 tahun. Dengan mendengus Yang Li mengatakan jika dia telah memakan 1 botol pil itu, tapi tidak terjadi apapun pada dirinya. Namun Huang Long malah tertawa dan menganggap muridnya sedang bercanda, sebab dia saja tidak akan mampu untuk meminum 1 botol pil secara langsung, sebab hal itu akan membuat tubuhnya meledak. Tanpa menjawabnya Yang Li hanya tersenyum tipis menanggapinya, sehingga Huang Long berpikir apakah muridnya serius. Lalu dia pun segera mengecek botol pil itu, dan di dalam keterkejutannya dia bertanya di mana pilnya. Setelah memikirkannya untuk beberapa saat, Huang Long tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yang Li. Lalu Huang Long memberikan 5 butir pil kepada Yang Li dan memintanya untuk meminumnya. Tanpa menunggu lebih lama, Yang Li langsung menelan kelima pil itu secara langsung, dan benar saja tidak ada yang terjadi kepada Yang Li. Meskipun begitu Huang Long masih tidak mempercayainya, dan meminta Yang Li untuk menelannya lagi. Yang Li pun segera menelan 5 pil lagi, tetap saja tidak ada apapun yang terjadi. Huang Long yang tidak mempercayainya menyodorkan 1 botol pil penuh kepada Yang Li, dan memintanya untuk mengkonsumsinya sekaligus. Yang Li pun menuruti masternya dan menelan 1 botol pil berisi penuh begitu saja, dan tetap saja tidak ada hal apapun yang terjadi kepada Yang Li. Karena rasa penasaran Huang Long mengelilingi tubuh Yang Li sembari dia bertanya di mana perginya semua pil itu, dalam kebingungan Huang Ling berkata bagaimana hal itu mungkin. Yang Li yang menepuk tubuhnya mengatakan jika dia juga tidak mengetahuinya. Ketika melihat pedang Taixuan yang berada di sampingnya, Yang Li segera memegangnya. Di saat Yang Li mengayunkannya,
dia merasa pedang itu seperti mainan karena sangat ringan. Lalu Yang Li mengatakan jika dia tidak membutuhkan pedang itu, bukan hanya tidak dapat memurnikannya, dia juga telah memiliki senjata yang nyaman di tangannya. Namun Huang Long mencoba meyakinkan Yang Li bahwa pedang itu adalah harta yang sangat berharga. Menurut Yang Li pedang itu sangatlah ringan hingga dapat melayang kapan saja, selain ukirannya, pedang itu lebih buruk dari pedang miliknya. Huang Long malah meremehkan Yang Li dan menganggapnya kurang pengetahuan, lalu dia berkata, pedang ini adalah harta bawaan yang dapat menghancurkan gunung, jika kau tidak percaya kau bisa menghancurkannya menggunakan pedangmu. Mendengar perkataan masternya, Yang Li segera menarik pedangnya dari dalam penyimpanan sistem. Ketika Yang Li menarik pedangnya, Huang Long melihatnya dengan tersenyum meremehkan. Namun tanpa dia sadari secara tiba-tiba ada sebuah luka akibat tebasan kecil yang berada di wajahnya. Setelah memegang pedangnya, Yang Li memberi aba-aba kepada masternya bahwa dia akan menebasnya, dan Huang Long pun telah menyiapkan pedang Taixuan sembari dia bergumam, hari ini aku akan memotong pedang jelek itu. Namun pada saat Yang Li mengayunkan pedangnya ke arah pedang Taixuan, tanpa adanya perlawanan pedang Taixuan langsung terbelah menjadi dua bagian. Sehingga membuat Yang Li dan Huang Long terdiam untuk beberapa saat di dalam keterkejutan. Setelah menyadari pedang Taixuan terpotong begitu saja, Huang Long berteriak saking terkejutnya. Yang Li yang melihat hal itu bertanya apakah pedang itu memang sekuat yang dikatakan oleh masternya. Ekspresi Huang Long perlahan mulai berubah menjadi muram. Sepertinya orang ini adalah orang yang telah menyamar sebagai Sein Tongtian, pantas saja dia meminum pil seperti meminum air. Dia dengan sengaja menghancurkan pedang Taixuan, pasti dia sedang merencanakan sesuatu. Melihat perubahan masternya, Yang Li menjadi gugup dan bertanya mengapa masternya menjadi marah. Dengan menyiapkan harta karun lentera di tangannya, Huang Long terbang ke darat untuk mengambil jarak dari Yang Li. Lalu Huang Long mengaktifkan harta karun lentera itu hingga membuatnya memunculkan api yang membakar di seluruh tempat itu. Di dalam kemarahannya, Huang Long menatap tajam ke arah Yang Li, sehingga Yang Li menjadi semakin gugup sembari dia menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melakukannya, dan masternya sendirilah yang memintanya untuk menebasnya. Dengan berteriak Huang Long berkata, apa kau masih ingin menipuku lagi? Kau menipu bangau immortal. Bahkan aku juga tertipu hingga membiarkanmu masuk ke gua ini. Aku sudah mengetahui siasatmu. Apa kau masih ingin berpura-pura menjadi manusia biasa? Yang Li yang masih merasa gugup mengatakan kepada masternya jika dia benar-benar seorang manusia biasa. Namun Huang Long meminta Yang Li untuk diam, dengan kultivasinya saat ini, lalu dengan harta karun lentera, dan karena saat ini mereka berada di dalam guanya. Huang Long berteriak meminta Yang Li untuk menyerah karena dia tidak akan mungkin dapat menang melawannya. Setelah itu Huang Long mengarahkan energi api dari harta karun lentera untuk menyerang Yang Li. Namun tanpa sadar ada sebuah penghalang otomatis yang melindungi tubuh Yang Li dari kobaran api itu, sehingga Yang Li merasa cukup kebingungan karena api ketus sama sekali tidak panas, dan dia mengira bahwa itu hanyalah ilusi yang digunakan masternya untuk menakutinya. Yang Li merasa telah mempermalukan masternya karena memotong pedangnya begitu saja, pasti masternya ingin menghukumnya menggunakan ilusi itu. Setelah memikirkan hal itu, Yang Li berpura-pura kepanasan dan memasang ekspresi sedih sembari memohon agar masternya memaafkan ketidaksengajaannya. Huang Long yang melihat Yang Li masih baik-baik saja merasa cukup kebingungan, bahkan saat ini api dari harta karun lentera itu perlahan mulai padam. Di dalam keterkejutannya Huang Long bertanya-tanya orang macam apa Yang Li itu, menurutnya dia terlampau kuat. Yang Li yang melihat kuil di hadapannya telah hangus terbakar, dia berpikir untuk meminta maaf lagi, jika masternya tersinggung lagi, mungkin dia akan membakana menggunakan api sungguhan. Dengan rasa bersalah Yang Li meminta masternya untuk membicarakannya lebih dulu, sebab dia benar-benar tidak bermaksud mempermalukannya. Kini Huang Long sendiri terlihat begitu linglung. Sembari mengingat Kun Peng dan Yang Li dia berpikir, aku dan Kun Peng menang Kun Peng, aku di dalam gua dengan harta karun lentera melawan Kun Peng, menang aku, berarti saat ini Yang Li lebih kuat daripada Kun Peng. Setelah menyadari hal itu, Huang Long bergegas mendekati Yang Li dan menjabat tangannya sembari dia mengatakan bahwa itu hanya trik kecil darinya untuk menguji muridnya. Beralih ke istana Tongtian, saat ini Tongtian merasakan pedang suci itu muncul kembali.
baru kali ini senjata bawaannya merasa tertekan oleh sebuah senjata tanpa bisa melawannya. Sambil memegang pedangnya, Tong Tian memintanya untuk tenang. Dia berjanji akan memberi pelajaran pemilik pedang itu, agar pedangnya bisa kembali tenang. Setelah pedang Tong Tian kembali tenang, dia mencoba untuk melacak keberadaan Yang Li. Namun ketika Tong Tian mencari keberadaan Yang Li menggunakan tekniknya, dia sama sekali tidak dapat menemukannya, sehingga dia merasa cukup kebingungan. Lalu Tong Tian berpikir mungkin saja Yang Li saat ini berada di sebuah alam rahasia yang dapat menghalangi pencariannya. Tapi tempat seperti itu tidak banyak di dunia ini, hanya di alam bawah, 33 langit, atau gua surgawi yang diciptakan oleh Golden Immortal yang dapat menghalanginya. Aku akan memeriksanya sendiri. Pasti aku akan menemukannya, ucap Tong Tian sembari berlalu pergi meninggalkan istananya. Kembali ke Gua Magu, Yang Li yang merasa ragu berkata, "Master, trik sulapmu tadi pasti membutuhkan banyak biaya." Huang Long yang tidak berani membantah hanya meminta Yang Li untuk tidak terlalu memikirkannya. Di dalam benaknya Huang Long bergumam, "Aku tidak sengaja menerima murid palsu seperti monster. Bahkan dengan kekuatan penuh aku tidak bisa mengalahkannya. Menjadi master dari orang sekuat ini sama saja memperpendek umur." Sembari berdeham Huang Long berkata, "Ketika melihatmu tadi bersikap tenang, aku benar-benar kagum padamu." Namun Yang Li malah mensalah-artikan perkataan Huang Long, sehingga kini dia kembali meyakinkan masternya bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia juga memohon agar masternya tidak mengusirnya dari sekte. Ketika Yang Li mulai mengayunkan tangannya, Huang Long sama sekali tidak dapat menahannya, dan dia pun mengatakan jika dia hanya bercanda. Lalu Yang Li meminta Huang Long untuk melupakan kejadian hari ini, dia akan tetap menjadi masternya, dan Yang Li adalah muridnya. Huang Long yang mulai bercucuran keringat mengatakan jika itulah yang ingin dia katakan, dan Yang Li pun mengucapkan terima kasih kepada Huang Long. Setelah itu Yang Li bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun Huang Long malah berbalik bertanya kepada Yang Li. Tapi Yang Li mengatakan jika gurunya adalah Huang Long, jadi dialah yang harus memutuskan. Huang Long yang mendengarnya merasa kebingungan sembari bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh orang sekuat Yang Li. Tanpa dapat menjawabnya Huang Long hanya tertawa dengan penuh kebingungan. Pada saat yang sama terjadi sebuah gempa di tempat itu, sehingga Yang Li merasa cukup terkejut karena dia tidak menyangka jika gua surgawi dapat membuat ilusi seperti gempa sungguhan. Di dalam benaknya Huang Long bergumam jika Yang Li hanya berpura-pura tidak tahu, lalu dia mengatakan jika ini bukanlah gempa, tapi ada orang kuat yang menyerang dari luar gua. Huang Long menyadari jika yang menyerang guanya saat ini pastilah Kun Peng. Lalu Yang Li bertanya mengapa mereka tidak keluar dan melihatnya. Huang Long yang mengetahui orang yang menyerang mereka, tidak akan berani untuk keluar, sebab jika dia keluar dia pasti hanya akan dipukuli. "Kau tidak perlu memikirkannya. Lebih baik kita membangun kembali kuil ini," ucap Huang Long. Sebenarnya di dalam benaknya dia bergumam, gua ini memiliki pertahanan cukup kokoh. Meskipun itu Kun Peng, dia akan membutuhkan usaha lebih untuk menghancurkannya. Tapi bagaimana kalau aku membawa murid palsu ini keluar, dan mengadu domba mereka berdua? Mungkin itu adalah rencana terbaik untuk saat ini. Apalagi aku tidak bisa menangainya sendiri. Saat ini Yang Li menatap kuil yang telah rata dengan tanah sembari dia berkata, "Kita memang harus membangunnya kembali. Jika tidak, kita tidak akan memiliki tempat tinggal." Di dalam benaknya Yang Li bergumam, trik sulap itu benar-benar membutuhkan banyak sekali biaya.